Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Fitria Aridwani dengan NIM 1249210035. Di video ini saya akan membahas kebijakan Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait penahanan BI Rate pada bulan November dan analisisnya dalam perspektif ekonomi makro Islam. Dewan Gubernur Bank Indonesia Bapak Ferry Warjio memutuskan penahanan BI Rate pada angka 4,75%. Keputusan tersebut disampaikan secara resmi pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Berikut cuplikannya. Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%. Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan BI Rate pada bulan November merupakan kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi secara menyeluruh. Pada periode tersebut, tekanan inflasi masih berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga memberikan ruang bagi otoritas moneter untuk melakukan pelonggaran kebijakan tanpa menimbulkan risiko kenaikan harga yang berlebihan. Selain kondisi inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi faktor penting dalam pengambilan kebijakan ini. Nilai tukar yang relatif stabil mencerminkan fundamental ekonomi yang cukup kuat, serta tingkat kepercayaan pasar yang masih terjaga. Dengan kondisi tersebut, penurunan suku bunga dinilai tidak akan menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap stabilitas sektor keuangan. Di sisi lain, perekonomian masih menghadapi tantangan berupa perlambatan pertumbuhan dan ketidakpastian global. Dalam situasi ini, penurunan BI Rate digunakan sebagai instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik. Suku bunga yang lebih rendah diharapkan dapat menurunkan biaya pembiayaan, sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit perbankan kepada dunia usaha dan masyarakat. Dengan turunnya suku bunga acuan, suku bunga kredit perbankan diharapkan ikut menyesuaikan, sehingga akses pembiayaan menjadi lebih mudah dan dapat memperkuat sektor real. Secara keseluruhan, kebijakan penurunan BI Rate pada bulan November mencerminkan upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan dorongan terhadap aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Dalam sistem ekonomi konvensional, Bank Indonesia menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi dan peredaran uang. Kebijakan ini secara teori memang efektif, namun dalam praktiknya sering menimbulkan dampak lanjutan terhadap sektor real. Ketika suku bunga dinaikkan, biaya pembiayaan ikut meningkat, investasi melambat, dan pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi kelompok yang paling terdampak. Dari sudut pandang ekonomi makro Islam, stabilitas ekonomi seharusnya tidak dibangun di atas kepastian imbal hasil dari bunga. Islam memandang bahwa uang bukan komoditas yang boleh menghasilkan keuntungan secara pasti, melainkan alat tukar yang harus terhubung langsung dengan aktivitas ekonomi real. Karena itu, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama antara pemilik modal dan pelaku usaha. Melalui mekanisme ini, pembiayaan hanya akan mengalir ke sektor-sektor yang benar-benar produktif. Tidak ada jaminan keuntungan di awal, sehingga mendorong kehati-hatian, transparansi, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Stabilitas ekonomi pun tidak dicapai melalui naik turunnya suku bunga, melainkan melalui penguatan produksi, distribusi yang adil, serta keterkaitan yang sehat antara sektor keuangan dan sektor real. Dengan demikian, ekonomi makro Islam menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap kebijakan moneter.
Pendekatan ini menekankan keadilan, pembagian risiko, dan keberlanjutan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya stabil secara angka, tetapi juga mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan Bank Indonesia dalam mempertahankan tingkat suku bunga dapat dipahami sebagai langkah yang rasional dalam kerangka ekonomi konvensional untuk menjaga stabilitas moneter dan mengendalikan inflasi. Namun, apabila dianalisis dari perspektif ekonomi makro Islam, kebijakan tersebut masih memiliki keterbatasan karena bertumpu pada mekanisme berbasis bunga dan belum sepenuhnya mengintegrasikan sektor keuangan dengan sektor real. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi makro tidak hanya perlu dipahami dari sisi teknis dan instrumen moneter, tapi juga dari nilai, tujuan, serta prinsip dasar yang melandasi sistem ekonomi yang digunakan. Terima kasih telah menyimak. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami bahwa kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan suku bunga Bank Indonesia tidak hanya dapat dianalisis secara teknis, tetapi juga perlu dikaji dari sudut pandang nilai dan prinsip ekonomi, terutama perspektif ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keterkaitan sektorial, dan keberlanjutan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.